Yesaya 59 ayat pertama sampai ke-8. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Lidahmu mengucapkan dusta, mulutmu komat kamit penuh kecurangan. Tidak ada yang mengajukan perkara dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan kuat. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan telurnya itu akan mati, dan apabila pecah ditekan keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai untuk menyelubungi diri. Perbuatan mereka adalah perbuatan jahat, dan tindak kekerasan dilakukan tangan mereka. Kaki mereka cepat untuk melakukan kejahatan. Mereka bersegera menumpahkan darah orang tak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kejahatan. Kebinasaan dan keruntuhan ada di jalan-jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal. Dan tidak ada keadilan dalam jejak mereka. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok. Dan setiap orang yang berjalan di situ tidak akan pernah mengenal damai. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, tentu saya sangat percaya bahwa kita semua sering berdoa. Tidak hanya doa makan saja, tapi khususnya ketika mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, pasti doanya lebih kencang, doanya lebih sering, malah tidak jarang disertai dengan puasa, disertai dengan berbagai macam cara supaya Tuhan segera mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Tapi ketika saat-saat sulit kita berdoa, doanya sungguh-sungguh, tapi kok nggak ada jawabannya. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar, tidak mau tahu dengan urusan kita. Pernah nggak mengalami situasi seperti itu? Yesaya memberitahu, kenapa seolah-olah Tuhan tidak mau peduli dengan kita, dengan orang yang berseru kepadanya. Ayat pertama itu jelas bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan.
pengertian tangan Tuhan kurang panjang, bukan panjang tangan ambil gitu, bukan. Tetapi tidak kurang kuasanya untuk menjawab doa-doa kita. Tidak kurang kuasanya untuk memberi yang terbaik buat kita, untuk mengabulkan doa kita. Bukan Tuhan tuli, tidak mau dengar, atau tidak mendengar tepatnya. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bahkan Tuhan itu mendengar ketika kita berdoa sekalipun tidak diucapkan. Masih di dalam hati kita. Dia tahu dan mendengar. Tajam pendengarannya. Kenapa ada kuasa yang begitu hebat? Ada telinga Tuhan yang begitu tajam, tapi dia tidak mau mempedulikan. Jawabannya adalah, tetapi karena kejahatanmu lah. Terjemahan lama, karena dosa-dosamu yang membuat dia menyembunyikan diri, yang membuat ada jarak pemisah sehingga wajahnya tersembunyi, memalingkan diri dari apa yang sedang kita hadapi, dari pergumulan kita. Ternyata kuasa Tuhan itu begitu besar, luar biasa. Dia siap menolong. Ada kita yang berteriak di sini, minta kuasa ini menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Namun itu tidak terjadi. Kenapa? Karena di sini ada pemisah yang memisahkan kita dengan Allah, yaitu apa? Kejahatan dan dosa-dosa kita. Jadi tidak otomatis kita mengatakan saya anak Tuhan, saya sudah ditebus oleh Kristus dari dosa saya, pasti Tuhan itu akan menjawab apapun doa kita. Tapi sadarkah dengan kelakuan kita di hadapan Tuhan, dengan perbuatan kita di hadapannya itu, dan inilah yang justru menghalangi, memisahkan kita dari kasih setia Tuhan itu. Jelas bukan Tuhan tidak berkuasa, bukan tidak mau mendengar, tetapi karena ada jurang pemisah dan dosa-dosa itu. Nah, dalam konteks, dalam keadaan pada zaman Nabi Yesaya, apa dosa-dosa itu? Oleh Yesaya ini dirinci dosa-dosanya. Dosa-dosa mereka adalah tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Tangan yang cemar oleh darah. Ini gambaran yang begitu vulgar diperlihatkan, bahwa tidak segan-segan umat Tuhan pada zaman itu melukai sesamanya, bahkan mungkin membunuh, menghabisi untuk kepentingannya, pemuasanya sendiri. Jari-jarinya sudah terbiasa melakukan kejahatan. Mungkin ya, kita tidak sesadis itu, tidak sebiadab membunuh berlumuran darah. Tapi kita juga bisa melukai orang lain. Bisa melukai sesama kita. Jari-jari kita pada saat ini
terbukti apa yang kita lakukan dengan jari-jari kita bisa saja memuat status-status yang tidak baik, bisa meneruskan kabar bohong, bisa menghujat orang, mencaci maki orang dengan jari kita. Nah, kemudian dosa apa lagi yang didaftarkan oleh Yesaya? Lidahmu mengucapkan dusta, mulutmu komat kamit, penuh kecurangan. Jadi mulut mengucapkan dosa, komat kamit, kecurangan, dirancang sedemikian rupa demi untuk keuntungan sendiri. Bukankah banyak kita jumpai? Mungkin juga salah satunya adalah diri kita yang merancang kata-kata yang indah, yang merayu, sehingga orang lain itu tertipu, termakan muslihat kita. Kita tidak pernah terpikirkan betapa mungkin melukainya ucapan kita, perkataan kita. Yang penting gue udah ngomong. Yang penting maksudnya sudah terlaksana. Saya mendapatkan keuntungan dari apa yang saya ucapkan. Perkataan dipoles sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan. Lalu apalagi orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Yang namanya mengandung kan ada di dalamnya. Kalau janin yang baik pasti keluarnya akan baik. Kalau orang di sini merancangkan hal-hal yang jahat, memikirkan hal-hal yang tidak baik, pasti akan melahirkan juga memunculkan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang tidak benar. Banyak orang memikirkan di tempat tidur bukan hal-hal yang baik untuk keselamatan bersama, untuk kesejahteraan bersama, tapi merancangkan besok aku harus melakukan apa ya supaya maksudku bisa terpenuhi. Kalau dia sudah menyakiti aku merancangkan sesuatu bagaimana untuk menjatuhkan dia. Bagaimana untuk membalas dia supaya menyakitkan buatnya. Dan itu dirancangkan. Maka rancangan itulah yang akan melahirkan sebuah tindakan. Yesus pernah mengingatkan kepada murid-muridnya tentang apa yang ada di dalam. Ketika orang sibuk mengatakan ini makanan haram, ini yang halal, yang tidak boleh dimakan. Tapi Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu, tetapi yang keluar. Yang keluar itu bukan muntah kita keluar, tetapi yang dirancang di dalam diri kita yang melahirkan sebuah tindakan. Niat saja sudah merupakan dosa. Tetapi kita harus bersih di dalam niat kita. Pernah nggak kita berpikir ketika kita akan melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan, apapun itu, kita berpikir, apakah ini berasal dari rancangan-rancangan yang baik, yang terkandung baik di dalam hati kita, yang didoakan sepenuh hati. Dan itu dilakukan dengan kesadaran bahwa Tuhan menolong saya. Ini yang terjadi dalam zamannya Yesaya. Yesaya sangat sedih tentu bahwa melihat orang itu merancang menenun hal-hal yang tidak baik dan juga membuahkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu ia melihat begitu banyak ketidakadilan, penindasan yang terjadi.
Dan umat itu merasa fun-fun saja, baik-baik saja. Karena saya adalah umat Tuhan. Karena saya adalah umat pilihan Tuhan. Maka disinilah sebetulnya yang membatasi. Ada tembok besar yang menghalangi. Tuhan tidak peduli dengan urusanmu. Oleh karena kamu sibuk juga dengan urusanmu sendiri, dengan kepentinganmu, bahkan dengan kelaliman kejahatan yang kamu perbuat. Ya benar juga. Kalau Tuhan peduli sementara kamu melakukan kejahatan, berarti Tuhan diajak untuk berkonspirasi melakukan kejahatan. Saya terluka misalnya. Saya sakit hati. Saya merancangkan nih, menenun di hati saya sebuah rancangan. Gimana ya saya membalas orang itu? Memang saya menderita karena orang itu. Tapi ada rancangan untuk pembalasan dan saya mengatakan, Tuhan, tolong saya ya. Tolong saya, kuatkan saya supaya saya bisa melawan dia. Supaya bisa saya membalaskan sakit hati saya. Kalau Tuhan mendengarkan doa saya yang seperti itu, artinya kita menyeret Tuhan kan? Menyeret Tuhan, lalu mengajak Tuhan konspirasi dengan saya, ayo Tuhan, balas dia. Jelas saja Tuhan yang Maha Kudus, Maha Benar, Maha Adil itu mengatakan tidak. Meskipun kamu nangis, ya, meskipun kamu puasa, kamu doamu seperti itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Yakobus menjelaskan lebih tajam. Kalau doa itu untuk kepentinganmu sendiri, maka nggak akan dijawab oleh Tuhan. Lihatlah ke dalam diri kita apa yang kita rancang. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya doa kita manis terdengar oleh Tuhan? Singkirkan penghalang itu, ya. Singkirkan dosa-dosa itu. Dosa-dosa yang mungkin sudah menjadi kebiasaan kita. Yang mungkin sudah dianggap ini lumrah manusiawi. Singkirkan. Kita akan mengatakan, oh Tuhan, saya manusia lemah. Saya tidak kuat. Saya tidak bisa menyingkirkan itu. Tuhan mengatakan, jangan khawatir anakku. Aku telah memberikan anak tunggalku untuk menebus dosa. Percayalah kepada, serahkanlah segala dosa-dosamu. Berbaliklah kepada Tuhan. Bertobatlah. Bukan kita yang harus menanggung membereskannya. Tetapi Kristus yang Tuhan sediakan itulah yang akan mengangkat penghalang itu. Masalahnya, apakah kita sudah menyambutnya? Mengaminkannya. Bahwa di dalam dia, dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Tandanya apa? Kita mau setia kepada dia. Kita mau menuruti ajarannya. Jangan kembali hanya di mulut. Saya percaya Yesus sudah menebus dosa saya. Tetapi tabiat manusia lama masih ada terus. Ini namanya bocengli. Kita mau dibersihkan, doa mau didengar oleh Tuhan, tapi kita mau terus menikmati dosa. Ini yang tidak bakalan juga bisa dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau konspirasi dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan. Biarlah melalui perenungan ini kita ditolong oleh Tuhan untuk membereskan kehidupan kita. Dosa-dosa kita. Supaya jangan ada lagi penghalang antara Tuhan dengan kita. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.